Agama A merasa agamanya paling benar, paling sempurna, paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Ini kebenaran subjektif. Subjektif menurut kelompok agama tadi. Bahkan biasanya kelompok kelompok yang merasa mengklaim, menganggap agamanya paling benar, paling suci, paling sempurna, itu malah banyak yang malah nggak benar, malah nggak suci, malah nggak sempurna. Kenapa? Kalau memang itu benar-benar agamanya suci, agamanya sempurna, itu nggak perlu ngaku-ngaku, nggak perlu ngeklaim, karena yang menilai adalah orang lain. Yang menilai adalah alam semesta. Faktanya yang mengklaim agamanya paling sempurna, paling suci, paling benar itu populasinya malah sedikit kok. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara tentang kebenaran, itu ada kebenaran subjektif, ada kebenaran objektif, ya, dan ada kebenaran benarnya benar atau kebenaran sejati. Jadi ketika kita bicara kebenaran, setelah kita pilih ternyata ada 3 kebenaran. Kebenaran subjektif atau kebenaran berversi, ada kebenaran objektif, kebenaran menurut pandangan banyak orang umum, dan kebenaran sejati. Karena kebenaran objektif itu juga belum tentu kebenaran sejati. Karena setiap masa itu perspektif kebenaran itu berbeda. Nah, tentunya ketika kita mencari kebenaran sejati, itu juga akan ada kaitannya, yaitu tentang Tuhan, ketuhan, dan ketuhanan. Karena itu kita akan mencoba bahas dengan tema hakikat kebenaran atau kebenaran sejati dan jalan ketuhanan. Nah, sebelum kita bahas tema ini, kebenaran sejati dan jalan ketuhanan, ini kita dengarkan dulu Bu Nani Mardiati mau membuka dengan tembangnya. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Dina wengi aku tansah ngayun-ayun, sedina ning Tanjung Harko, mangayun-ayun panggale hamulat randu kang kintar, aku kang setya nututi. Bring bestari supatmi semilir sepet madu, dasare ambudaya pinudimu relestari kang sinedya lahir batin condong rasa. Ayun kula ayun. Rahayu. Terima kasih Bu Nani atas pembukaan tembangnya. Nah, para pemirsa, terkait dengan tema kita hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan, ini beberapa waktu yang lalu kita pernah diundang oleh pihak tertentu yang tidak perlu kami sebutkan.
namanya. Karena kita menghormati saudara kita yang undang, kita datang. Kita datang ke sana, dari pihak tersebut memberikan wejangan pada kita. Kita dianggap murid, ya. Ketika kita dianggap murid itu sebenarnya tidak ada masalah, karena namanya ilmu itu kita senang mendapatkan ilmu. Ketika kita dianggap murid itu bukan malah kita terhina, tidak. Kita tidak merasa terhina. Kita dengarkan tentang bagaimana menurut pihak tersebut bahwasanya setiap manusia lahir ini mengalami penderitaan. Dengan asumsi setiap bayi lahir itu menangis karena menderita. Manusia lahir menderita dalam perjalanannya, perjalanan hidupnya juga menderita, harus cari makan, harus bersaing, berkompetisi, ya, untuk cari makan. Sakit juga, itu juga penderitaan sakit, ya. Sehingga karena manusia hidup ini menderita, ini kita diarahkan untuk mencari jalan ketuhanan. Nah, apa yang dia sampaikan tadi kita dengarkan. Bahkan sebelum acara pembelajaran dimulai, kita disuruh nulis nama. Saya menulis nama panggilan saja. Oh, dimarahi. Ini nulis nama harus lengkap ini, Pak. Karena ini nanti mau kita laporkan kepada Tuhan. Namanya harus lengkap. Kalau namanya nggak lengkap nanti dimarahi Tuhan. Nanti salah alamat Tuhan nanti. Nah, kita tetap diam seperti itu. Jadi menurut pengertian kelompok ini Tuhannya ini bisa salah alamat karena beda nama, namanya nggak lengkap. Tapi ketika yang tadi memberikan pembelajaran tadi memancing kita untuk bertanya, disitulah akhirnya muncul permasalahan. Awalnya yang disuruh bertanya itu ibu-ibu. Nah, Bu Nani ini tanya. Nah, masih dijawab, kita masih diam saja. Bapak-bapak itu diam saja. Setelah itu sang guru tadi memancing lagi supaya kita bertanya. Bapak-bapak dipancing untuk bertanya. Ya. Akhirnya Pak Giono, ya, ini yang akhirnya memicu perdebatan seru akhirnya. Karena kelompok ini adalah mereka mencoba mengajarkan tentang ajaran dari Cina. Ya. Awalnya kita diam, ya. Karena dipancing akhirnya bertanya. Dan anehnya mereka apa yang disampaikan itu ya kalau menurut pengertian kita memang halu. Nah, ini supaya diskusi kita ini semakin gayeng, ya, temanya adalah hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Tetapi di sini kita juga bukan ingin mempermalukan kelompok tersebut sehingga namanya tidak kita sebutkan. Karena kalau kita mau belajar benar, ya, tadi dikatakan manusia lahir itu menderita, karena itulah bayi itu menangis. Tentunya kan kita harus bertanya, emang sang guru tadi tahu bahasa bayi? Tahu dari mana kalau bayi menangis tadi menderita? Padahal kalau kita semua mau jujur, ya, yang harus kita bawahi, harus kita garis bawahi, ya. Bayi menangis ini adalah bahasa universal. Karena bayinya orang Jawa, bayinya orang Cina, bayinya orang Arab, bayinya orang Eropa, ini ketika lahir di dunia ini semuanya sama loh tangisnya. Inilah bahasa universal.
Seluruh dunia bayi menangis sama. Tetapi kita kalau mau jujur, kita sebagai orang tua ini juga tidak ngerti maksudnya bahasa bayi tadi. Kalau orang mengatakan oh bayi itu menangis karena menderita, itu kan asumsi kita, asumsi kelompok tadi. Tetapi kalau kita mau jujur, kita harus sadar kita nggak ngerti kok bahasa bayi tadi. Kalau bayi menangis ya memang bayi bahasanya menangis. Bahkan kalau tidak menangis, ini kalau di dalam tradisi Jawa, bayi tadi kan digebrak, woi, supaya kaget menangis. Bahkan kalau di medis saya sering dengar cerita, kalau bayi tadi tidak menangis kadang-kadang dicetol, bahasa Indonesia dicubit, supaya menangis. Kenapa? Karena satu, bayi menangis itu fungsinya adalah untuk memicu kerja jantung. Karena kalau jantungnya tidak bekerja dengan baik, ya otomatis bayi tadi kan untuk kelanjutan kehidupannya sangat rawan. Kedua, ini merupakan pembelajaran mengeluarkan suara pertama supaya nanti sang bayi tidak tunawicara. Jadi bayi menangis itu bukan karena menderita. Ini kalau kita mau jujur, kita istilahnya berpikir dengan logika sehat gitu. Sehingga ketika kita mendengarkan sang guru tadi mengatakan semua manusia lahir itu menderita, menangis. Nanti para pemirsa silakan di kolom komentar kalau mau kondo takon. Nah ini Pak Giono ini gimana ini untuk melengkapi cerita kita Pak Giono, silakan Pak Giono. Karena kemarin tuh yang terjadi perdebatan itu Pak Giono dengan sang guru tadi. Ya, Rayu. Masalah untuk perdebatan kemarin atau yang dinamakan Tuhan kemarin ya. Tuhan itu. Terus kita lahir menderita. Ya kita lahir menderita itu ya. Kalau kita lahir udah menderita lah ngapain kita dilahirkan? Ya, protes kita ke Tuhan. Oh iya, harusnya kita protes. Ya, protes ke orang tua kita lah minimal. Iya. Kalau kita menderita ngapain kita dilahirkan? Kita ngapain? Sama dengan kita kerja. Tujuannya kita itu kerja, kamu ditempatkan di sini. Tapi ternyata kita kerja soro, otomatis kita akan protes. Sesuai hak. Iya, benar. Itu sesuai hak. Ya itu kalau manusia lahir menderita. Sampai kita hidup sampai besar tuh menderita. Waduh ini udah diceritakan kemarin itu kan sakit menderita, sampai tua menderita, meninggal pun menderita. Terus nanti katanya disiksa di neraka. Akhirnya kan saya gini loh, ya ngapain kita itu hidup kok di soro kan gitu. Wis soro urip ya ngapain kan juga. Kita harus protes terutama ke orang tua. Ya orang tua kan mesti tanya kepada siapa kan gitu. Loh katanya Tuhan kan gitu. Nah Tuhan di mana? Nah, keadilan namanya kita keadilan. Terus terutama itu satu kedua beliaunya bahwa nanti itu kita di surga gini kan gitu. Nah, yang kita jalani kemarin kan kita dijanjikan kalau ngikuti pelajaran mereka kita kan mau dikasih kunci surga tuh kemarin itu. Tapi karena kita ada perdebatan nggak jadi dikasih kunci. Kita nggak dikasih kunci surga itu kemarin. Ya makanya kan gini, nanti kita kalau sudah mendengarkan dari fatwa dia mau dikasih kunci surga. Ya ternyata kita kan saya tanya, apa sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana. Malah beliaunya bilang, loh itu nanti loh. Kalau nanti ya ngapain kita jalani sekarang? Dia belum tahu. Nah kunci surga, loh kok enak kuncinya sekarang, kok langsung diberikan.
kita ini apa memang nggak suka surga ya Pak Gino? Padahal kita waktu itu kan diiming-imingi. Kalau ngikuti pelajaran mereka, nanti kita akan dikasih kunci surga itu kemarin. Ya. Kita nggak tertarik. Nah, ya. Ya kita itu di sini sudah surga. Sudah surga. Surga dunia, surga kemana kita hidup saling berdampingan, saling sapa teguh. Ya. Sementara itu aja. Ya, terima kasih Pak Giono. Bu Nani mau nambahkan kemarin kan yang ada perdebatan juga sama Bu Nani ini. Rahayu. Ya, menurut saya kalau bayi lahir nangis itu memang bisanya cuma menangis, karena itu memang bahasa bayi gitu. Ya, bisanya cuma itu. Itu mungkin karena bayi tersebut kan ya jadi dalam perut ibu itu kan anget. Begitu lahir ke dunia adaptasi dingin juga. Nah, itu cuma hanya itu saja bayi bisanya. Nah, kalau bayi langsung menari itu kan ajaib. Bayi menari langsung mengaji atau menyanyi itu kayak enggak ada. Itu bukan berarti itu dinilai menderita, tidak. Bahkan itu dengan tangisan bayi itu tangisan kebahagiaan itu mengundang kebahagiaan buat orang tua dan lingkungan sekitar. Nggak bisa menangis saja dibuat menangis malah. Kalau nggak nangis malah bingung. Ya. Saya kira itu wajar, kita semua dulu lahir juga nangis. Terus yang dimaksud tadi rangkaiannya kalau kita percaya dengan ajarannya itu dikasih kunci surga, tapi masih nanti kapan? Itu katanya kemarin kalau pelajaran kasih kunci surga itu katanya. Kalau kita mau ya. Kenapa dijanjikan nanti? Kok enggak sekarang? Kalau saya disuruh milih, saya nggak ingin kunci surga. Disangoni aja saya senang sudah. Sekarang saya bertanya saja. Apa yang dimaksud dengan jalan ke Tuhan itu saya jelas. Kita perjalanan ada yang kita tuju. Tapi untuk menuju ke Tuhanan ini saya masih kurang paham. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Matur nuwun Rahayu. Ini Mas Anton, Mas Sony, Mas Hadi silakan. Kemarin memang nggak ikut pas diundang itu, tapi tanya dengan tema kita tadi, hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Menurut Romo kan kebenaran ada 3 versi. Kebenaran subjektif, kebenaran objektif, dan kebenaran sejati. Untuk menuju kebenaran sejati itu bagaimana caranya? Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi, ada yang tanya silakan Mas Hadi. Mas Sony dulu. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton, Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, menurut budaya Jawa, Tuhan itu ada apa enggak? Itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Jadi kalau tadi dari Pak Giono cuman saya menceritakan kemarin ya, jadi ya akhirnya terjadi perdebatan karena sang guru menjanjikan beberapa hal kemarin. Kalau saya lihat, satu, kalau setelah kita ditakut-takuti hidup itu menderita, semuanya menderita, nah karena itu kita harus mencari jalan ketuhanan versi dia ya, nanti supaya kita lepas penderitaan dan nanti akan masuk surga dan kita akan diberi kunci surga. Nah, cuman kan kita ini istilahnya barangkali menurut mereka kita ini orang yang aneh pada bagian. Mau diiming-imingi kunci surga lo kita nggak mau gitu loh. malah Pak Giono tanya loh, Bu, emang Ibu pernah berangkat ke sana? Ibu itu bingung. Akhirnya terjadi perdebatan. Akhirnya ketuanya turun tangan. Nah setelah turun tangan, nah akhirnya nampaknya sang ketua itu juga keteteran dengan pertanyaan kita. Akhirnya udah kita ngopi aja. Nah ketika ngopi bareng-bareng, kan dia duduk dekat saya itu. Saya katakan kalau di dalam ajaran Bapak
mengatakan manusia hidup itu menderita, ya silakan saja. Itu kan kebenaran menurut versi Bapak, menurut versi ajaran Bapak. Tetapi kalau menurut ajaran leluhur kami, ajaran Jawa, penderitaan dan kebahagiaan itu kekal. Hidup itu tidak hanya menderita saja. Wong Jawa ngarani susah bunga iku langgeng. Penderitaan dan kebahagiaan itu kekal. Bahkan menderita ya nggak kekal, tapi kebahagiaan juga tidak kekal. Nah, akhirnya dia cerita, ngomong ke saya, iya ya Pak, saya ini selama jadi pengusaha pengusaha mie ya, dengan dia pengusaha mie besar lah istilahnya, tidak perlu saya sebutkan nama produknya tadi. Dia mengakui, iya ya Pak, saya selama menjadi pengusaha itu apa yang Bapak katakan tadi benar. Ya kadang-kadang yang menderita, tapi kadang-kadang ya bahagia. Benar juga ya kata-kata Bapak loh. Ini bukan kata-kata saya Pak. Ini ajaran leluhur kami, ajaran Jawa. Saya kan cuma meniru saja. Dia mengakui. Terus saya tanya lagi, Pak, kok tadi anak buah Bapak mengatakan kalau kita ini ngikuti terus pelajaran ini, kita nanti akan dikasih kunci surga. Saya tanya, Pak, emangnya di ajaran Bapak itu ada surga, ada neraka? Saya tanya. Karena surga dan neraka itu adalah bahasa Jawa. Jujur Pak, apakah saya yakin di ajaran Bapak yang dari Cina tadi tidak ada kok kata surga dan neraka. Oh, itu bahasa Jawa. Akhirnya apa dia bilang? Udah nggak usah ngomong itu aja. Terus nanti udah ayo kita ngopi aja lah. Akhirnya apa? Mohon maaf ya, untuk diri saya sendiri, pemirsa dan seluruh bangsa ini. Selama ini kita ya berjuang ingin memberikan pencerahan pada bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini dan menyadarkan bangsa ini. Kami tidak punya tendensi apa-apa, dan kami pun juga tidak mau membawa bangsa ini, ya minimal kalau bukan seluruh bangsa ini, minimal yang selama ini jadi anggota rakyat prasojo lah paling enggak. Yang saat ini ada sekian ribu anggota kita. Kami tidak ingin membawa anggota rakyat prasojo, anggota yayasan rakyat prasojo yang sekian ribu tadi, ini keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Saat ini bangsa ini sedang mabuk dogma. Dogma, dogma O gitu aja. Saya ingin bertujuan memberikan pencerahan, pencerdasan dan penyadaran supaya bangsa ini yang sedang mabuk dogma O ini menjadi tercerahkan. Saya tidak ingin bangsa ini mabuk dogma O lepas setelah itu mabuk dogma A. Walaupun di situ mohon maaf kalau bicara secara pribadi saya dapat finansial. Dengan keilmuan yang saya punya, saya pernah ditawari LSM dari Kanada dan Jerman. Tentunya mereka ada motivasi supaya saya masuk ke ajaran mereka, ke agama mereka. Tentunya yang selama ini sekian ribu orang yang selama ini menganggap saya sebagai panutan, karena saya siaran di radio dan televisi itu mulai tahun 98. Yang ikuti saya itu puluhan ribu. Tentunya kan mereka berharap orang-orang yang selama ini mengikuti saya kan ikut masuk ke agama tadi. Kalau bicara finansial saya dapat di situ. Bisa jadi saya menjadi kaya raya. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya bersyukur keluarga saya, istri saya pun juga tidak tergiur dengan tawaran harta seperti itu. Begitu juga ketika
kita sudah memiliki channel YouTube ini, ya ini saksi hidupnya kan Mas Puji itu kameramen. Karena saya kalau ngadakan apa-apa mending Mas Puji saya suruh dampingi saya. Wong saya ini gaptek, Mas Puji itu yang yang memfasilitasi. Termasuk beberapa waktu yang lalu saya diminta jadi narasumber oleh channel tertentu. Ini arahnya membawa bangsa ini yang selama ini mabuk dogma O untuk digiring ke dogma A. Setiap selesai saya jadi narasumber, saya dia kasih duit kok. Sehingga kemarin kita bisa beli laptop, bisa beli kamera, karena saya kasih duit. Loh, kalau saya egois, duit itu kan duit saya, wong itu honornya narasumber. Tapi enggak. Saya belikan laptop, saya belikan kamera. Karena kita punya tujuan yang lebih besar. Sehingga kemarin itu ya awalnya kan kita kan nggak ngerti kalau ada penggiringan ke dogma ajaran Cina itu, saya nggak ngerti awalnya. Katanya kita diundang Pak, bahkan yang undang saya, Romo hadir ya, ini nanti ada seminar tentang hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Loh, saya seneng-seneng saja loh, karena itu selama itu yang kita cari gitu loh, hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Barangkali saya akan mendapatkan ilmu baru di situ. Karena apa yang saya punya belum tentu benar. Saya juga harus banyak menimba ilmu. Sehingga datang gitu loh. Kita awalnya nggak ngerti kalau ada penggiringan ke ajaran lain. Sehingga kami mohon maaf. Awalnya kita diam. Diam itu bukan kita mau menerima, tapi kita menghargai karena kita diundang. Tapi kok lama-lama, loh kok mendogma, menggiring mindset ya, kita didoktrin, ya akhirnya kan kita, akhirnya itu tadi ya, kebetulan kita sudah tidak lagi istilahnya gampang diiming-imingi surga. Walaupun kemarin kan kita diiming-imingi, pokoknya nanti Pak ikut ini, nanti ganti ruangan ini, nanti kita dikasih kunci surga. Kunci surga menurut versi mereka. Padahal ternyata setelah saya tanya ketuanya, di ajaran mereka nggak ada surga kok. Mirip dengan ajaran Arab, nggak ada surga kok. Ajaran Arab, ajaran Israel itu nggak punya surga. Nah, memang surga itu bahasa Jawa. Bangsa ini aja yang mau dibodohi. Diiming-imingi, kalau kamu nanti ikuti ajaran ini, ajaran Arab ini, kamu akan dapat pahala, dapat surga, dapat bidadari. Loh, mereka nggak punya. Di dalam kitab sucinya nggak ada kata-kata pahala, surga, bidadari, nggak ada. Itu semua bahasa Jawa. Di kitab suci mereka juga tidak ada dosa, neraka, nggak ada. Semua itu bahasa Jawa kok. Kenapa kita mau dibodoh-bodohi? Kita selama ini memang berjuang bagaimana melepaskan bangsa ini dari mabuk dogma tadi. Tapi bukan berarti kita terus keluar dari dogma masuk dogma A, keluar kotak masuk kotak, ya sama dengan bohong. Wayang kulit ya, keluar kotak masuk kotak. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita ingin membawa bangsa ini minimal simpatisan Raket Prasojo, anggota Raket Prasojo keluar kotak, bukan masuk kotak, keluar kotak, tapi melampaui kotak. Kita kembali ke ajaran leluhur kita. Karena ternyata ajaran leluhur kita ini benar-benar melampaui kotak. Leluhur kita mengajarkan kita selalu untuk cerdas, high logis, tiniming nalar. Harus sesuai dengan realita, kasunyatan, dan harus selaras dengan serateles atau alam semesta. Sementara ajaran-ajaran lain itu, ajaran-ajaran Dayo tadi semuanya cenderung memasukkan kita pada kotak. Itulah yang sering saya katakan, orang tua kita tidak mungkin menyesatkan kita. Percayalah, nggak ada satupun orang tua walaupun dia itu bajingan sekalipun ingin menyesatkan anaknya. Apalagi leluhur kita bukan bajingan. Leluhur kita aja adalah orang-orang hebat. Yakinlah, leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Tetapi kalau orang lain, orang luar,
ini berkemungkinan besar menyesatkan kita. Kenapa? Karena mereka punya motivasi, mereka memiliki tendensi. Ya. Sehingga kita harus sadar diri. Untuk pertanyaannya Bu Nani tentang ketuhanan ini supaya urut ya, ini ke Mas Anton dulu, Bu Naninya belakangan tentang ketuhanan. Ya. Mas Anton menanyakan kebenaran itu memang ada 3. Kebenaran subjektif. Apa yang dimaksud kebenaran subjektif? Kebenaran menurut versi orang tertentu atau kelompok tertentu. Sehingga kalau kita mau berpikir logis, di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Ini semuanya kebenaran subjektif. Belum kebenaran objektif. Belum kebenaran sejati. Agama A merasa agamanya paling benar, paling sempurna, paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Ini kebenaran subjektif. Subjektif menurut kelompok agama tadi. Bahkan biasanya kelompok kelompok yang merasa mengklaim, menganggap agamanya paling benar, paling suci, paling sempurna, itu malah banyak yang malah nggak benar, malah nggak suci, malah nggak sempurna. Kenapa? Kalau memang itu benar-benar agamanya suci, agamanya sempurna, itu nggak perlu ngaku-ngaku, nggak perlu ngeklaim, karena yang menilai adalah orang lain. Yang menilai adalah alam semesta. Faktanya yang mengklaim agamanya paling sempurna, paling suci, paling benar itu populasinya malah sedikit kok. Di Indonesia ini cuma kisaran 20%, 26%, sedikit kok. Apalagi seluruh dunia, sedikit kok. Sehingga ada salah satu tokoh mereka mengatakan, loh kita ini kalau di dunia ini ibaratnya kita tuh seperti kerupuk tinggal kremes gitu aja. Jangan merasa sok. Kita ini merasa sok, padahal kalau kita bicara populasi dunia, kita tuh ibaratnya seperti kerupuk yang tinggal kremes. Ini salah satu tokoh mereka yang agak moderat cara berpikirnya. Jadi dari 4.200 agama ini semuanya kebenaran subjektif. Kebenaran menurut versi kelompok tadi. Tetapi kebenaran menurut kelompok tadi belum tentu kebenaran menurut kelompok lain. Ini kebenaran subjektif. Ya. Bagaimana kebenaran objektif? Ya. Kebenaran objektif adalah kebenaran yang diterima oleh banyak pihak. Tapi ini belum kebenaran sejati. Karena kebenaran yang diterima oleh banyak pihak itu juga dipengaruhi oleh massa. Setiap massa memiliki nilai-nilai kebenaran tersendiri. Sekarang ini yang dimaksud dengan kebenaran objektif. Tapi kebenaran objektif belum tentu kebenaran sejati. Saya jadi teringat ya sebuah cerita ya. Ini barangkali bisa menjadi sebuah gambaran. Waktu itu saya diminta oleh salah satu dosen Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya. Ini sekian tahun yang lalu. Nah, dosen tadi meminta saya jadi narasumber karena direkomendasi teman. Nah, di depan mahasiswa saya menyampaikan, karena sebelum saya jadi narasumber, ini saya sempat herannya gini, ini acara mahasiswa, kok sebelum acara dimulai ini dimulai dengan acara keagamaan, ya. Pembacaan ayat suci agama mereka. Sebelum acara dimulai, sebelum saya diberi waktu ngomong, saya berpikir ini sebenarnya acara ini kegiatan keagamaan atau kegiatan mahasiswa waktu itu. Akhirnya waktu itu saya katakan, kebenaran menurut agama Anda itu belum kebenaran objektif.
Itu baru kebenaran subjektif, kebenaran berversi. Ya. Kebenaran versi agama Anda belum tentu merupakan kebenaran juga untuk versi agama lain. Saya kasih gambaran, waktu itu kebetulan ada mahasiswa dari Probolinggo dan ada mahasiswa dari Kediri. Saya tanya yang Probolinggo, Mas, mangga itu warnanya apa? Saya tanya. Yang Probolinggo menjawab, mangga itu warnanya hijau, Pak. Ya karena memang di Probolinggo kan adanya pelem gadung, ya, pelem golek atau mana lagi itu kan hijau. Ya. Yang Kediri saya tanya, Mas, di Kediri itu mangga warnanya apa? Dia bilang kuning, Pak, kadang merah. Kenapa? Karena di Kediri adanya mangga podang, warnanya kuning, kadang merah. Ini kan baru kebenaran berversi. Yang Probolinggo mengatakan mangga itu warnanya hijau, apakah salah? Ya enggak, memang warnanya mangga hijau di Probolinggo. Tetapi apakah yang Kediri mengatakan mangga warnanya kuning itu salah? Ya enggak. Inilah namanya kebenaran berversi. Versi orang Kediri mangga warnanya kuning. Versi orang Probolinggo mangga warnanya hijau. Nah kalau ini dipertentangkan, ya kalau menurut saya bodoh manusianya gitu loh. Nggak ketemu gitu loh. Dan ini yang terjadi gitu loh. Bagaimana pengikut agama O dan pengikut agama A ini berseteru, berapa juta orang mati. Ini kebodohan mereka. Nah anehnya kebodohan ini yang dulunya di sana, di Timur Tengah dan di Eropa sana, ini dibawa ke sini. Bangsa kita yang sebenarnya tidak ada hubungannya apa-apa, tidak keterkaitan apapun, yang ajaran A mencari umat sebanyak-banyaknya, yang agama O mencari umat sebanyak-banyaknya, ini cenderung kadang diadu. Yang goblok itu kan kalau menurut saya ya kita gitu loh, bangsa ini gitu, kok mau gitu loh. Kan ngapain kita ngikuti ajaran A, ajaran O sementara kita punya ajaran sendiri? Oh ajaran O itu ajaran kebenaran, Pak. Ini yang sempurna, yang paling suci, paling benar. Iya kan menurut versi mereka. Coba tanya yang ajaran A, akan mengatakan, oh enggak, Pak, itu enggak benar itu, Pak. Itu jiplak aja, Pak, jiplak ajaran kami, Pak, itu, Pak. Kami inilah ajaran yang benar, ajaran kasih. Nah, akhirnya kan berkonflik. Kita juga sempat mengalami konflik ya, sampai ada korban gara-gara dua ajaran ini. Mulai dari korban jiwa maupun korban harta benda. Gara-gara dua ajaran ini yang masuk ke bangsa ini terus berkonflik. Bangsa ini diadu oleh ajaran tadi. Yang pintar mereka, yang bodoh kita. Kok kita mau gitu diadu? Padahal ini belum kebenaran sejati. Ini baru kebenaran subjektif, kebenaran berversi. Dan juga belum kebenaran objektif. Gitu loh. Karena Tuhan menurut perspektif ajaran A dan Tuhan menurut perspektif agama O ini bermusuhan. Nah, nampaknya kalau saya lihat bangsa ini seperti gadis cantik yang hampir semuanya menginginkan. Sehingga akhirnya ada ajaran lain, tidak hanya ajaran A, O saja, tapi ada ajaran lain. Anggap aja ajaran C ini, ingin masuk juga ke sini. Sehingga kadang-kadang saya gambarkan bangsa ini ibaratnya gadis cantik, diperkosa oleh orang yang kasar, ya, karena memang biasa di gurun pasir. Ya. Gadis cantik tadi diperkosa, ini bukannya menolak, bukannya memberontak, malah menikmati diperkosa gitu loh. Kepenaan gitu loh, menikmati diperkosa gitu loh. Ini kan kita prihatin. Apakah begitu bodohnya bangsa ini gitu loh. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan kebenaran objektif? Ya.
Kalau tadi kan gambaran tadi kan mangga. Ya. Kebenaran objektif apa? Setiap buah pasti ada dagingnya. Objektif, semua buah, entah mangga, entah markisa, entah sawo, ya, entah apukat, ya. Setiap buah pasti ada dagingnya. Bukan isi dagingnya, ya. Ya. Ini namanya kebenaran objektif. Kalau kita ingin cari apa kebenaran sejati? Kebenaran sejati kalau tadi saya gambarkan mangga. Kebenaran sejati adalah setiap mangga pasti ada peloknya. Sementara buah lain itu tidak punya pelok. Ya, pelok ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya kalau dikatakan isi nggak sama. Karena kalau sawo punya isi, apokat punya isi, ya, durian punya isi, tapi mangga yang punya pelok. Ini hebatnya bangsa kita. Jadi bahasa itu spesifik gitu loh. Nama isi itu ada sendiri-sendiri. Nah, ini mangga ada peloknya. Ini kalau saya gambarkan mangga, jadi bukan hasilnya kebenaran sejati itu di situ. Karena walaupun berbeda masa, ya, taruhlah ini Pak Giono usianya jauh di atas saya. Terus itu Mas Hadi itu jauh di bawah saya. Walaupun beda masa, semuanya akan sepakat mangga punya pelok. Inilah kebenaran sejati. Ini gambarannya seperti itu. Jadi kita harus mencari. Ya. Kita bersyukur kita sudah mulai menapak untuk mencari kebenaran sejati. Yang kemarin kita sedang mabuk kebenaran subjektif. Terus kebenaran subjektif, ya, ini dimiliki semua agama, semua kelompok, semua ajaran. Terus orang mulai berpikir tentang kebenaran objektif. Apa itu? Orang mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya manusianya saja yang yang berperilaku negatif katanya. Tuhan itu cuma satu. Cuman orang berbeda penyebutan. Ini kebenaran objektif. Tetapi tadi saya katakan kebenaran objektif itu tergantung masa. Dengan berlalunya suatu masa, kebenaran tadi belum tentu dianggap benar juga. Kenapa? Karena tadi ketika kita coba kita kaji lebih dalam, ternyata tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Karena ketika agama tadi bahkan banyak agama yang kitab sucinya itu bicara tentang kebencian, permusuhan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, ya. Ini ada kitab suci agama yang mengajarkan seperti itu. Berarti apa? Yang orang yang mengatakan ke semua agama mengajarkan kebaikan terbantahkan. Karena ada agama yang mengajarkan kebencian, permusuhan, perampokan, pembunuhan, perkosaan, ada. Ini di kitab sucinya. Dan semua agama yang mengajarkan salah dan benar, pasti di situ tidak akan muncul kebaikan. Kenapa? Karena ajaran salah dan benar akan membawa ego. Orang yang menyalahkan orang lain cenderung akan merasa dirinya paling benar. Ya. Oh, saya paling benar. Ini Mas Soni salah, ini Mas Soni. Mas Hadi salah. Orang yang menganggap dirinya benar tentu akan muncul ego. Sementara yang disalahkan pasti akan tersinggung. Sehingga kalau ada agama mengajarkan salah dan benar, pasti tidak ada kebaikan di situ. Karena akan banyak muncul konflik-konflik di belakangnya. Sehingga jangan heran berbeda agama mereka berseteru, berkonflik, saling bunuh,
Bahkan jangankan beda agama, agamanya sama aja mereka berseteru. Karena dasar ajaran mereka mengajarkan salah dan benar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah kita kaji, untuk mencari kebenaran sejati, kita malah tidak harus bicara salah benar. Jadi saya ulang lagi biar paham. Kalau kita ingin mencari kebenaran sejati, malah kita jangan bicara salah benar. Karena kalau kita bicara salah benar, kita tidak akan mendapatkan kebenaran sejati. Yang kita dapatkan kebenaran berversi. Kembali ke kebenaran subjektif lagi. Untuk mendapatkan kebenaran sejati, kita tidak usah bicara salah benar, tapi harus memiliki konsep apa? 1. Ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. 2. Kita harus berkonsep pantes lan ora pantes. Orang Jawa bilang elok lan ora elok. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan kita nggak perlu baper, kita nggak perlu marah. Kenapa? Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Dan orang yang berbeda tadi itu barangkali memang pantas untuk dia, tapi belum tentu pantas untuk kita. Dan itulah selaras dengan hukum alam. Kenapa? Karena hukum alam itu beragam. Tetapi hampir semua agama ini melawan hukum alam karena ingin menyeragamkan. Kalau menyebut Tuhan harus dengan ini kan menyeragamkan alam. Kalau bersembahyang, berkomunikasi dengan Tuhan harus begini, menyeragamkan. Padahal alam itu adalah beragam. Ini kalau kita mencari kebenaran sejati. Kalau pertanyaannya Mas Hadi, sebenarnya dalam ajaran Jawa itu kenal Tuhan nggak? Ada Tuhan nggak? Ya. Orang Jawa itu mengenal Tuhan nggak? Ya. Kalau bahasa Tuhan, ya, ini kan dari bahasa Melayu. Tuhan di dalam bahasa Melayu itu kan ada 2 kategori. Yang awalnya adalah Tuan. Di dalam bahasa Melayu, Tuan adalah bentuk personal. Tuhan itu merupakan jamak. Jadi Tuan Giono, Tuan Hadi, Tuan Sony, Tuan Anton, Tuan personal. Jamak adalah Tuhan. Ini barangkali banyak orang yang nggak menyadari kalau ternyata Tuhan itu dari kata Tuan. Tuan bentuk tunggal, bentuk personal, ya. Tuhan bentuk jamak. Sehingga dalam sastra ini Tuhan ini bisa diartikan adalah leluhur. Karena Tuan itu kan personal. Tuan orang tua kita. Tuhan jamak. Orang tua kan leluhur. Berarti Tuhan itu laki-laki? Enggak. Apakah leluhur itu laki-laki? Enggak. Ketika menjadi bapak ibu kita, menjadi tuan, ada laki-laki ada perempuan. Itu tuan. Tapi kalau Tuhan jamak. Ketika kita bicara leluhur, ya enggak perempuan ya enggak laki-laki. Karena mereka sudah tidak lagi beraga. Kita yang menjadikan kita laki-laki atau perempuan itu kan karena raga kita. Orang punya pelanangan akhirnya lanang, ya. Karena dia punya pawadonan, ya wadon, ya. Ya. Nah, sehingga karena itu berasal dari bahasa Melayu, tentunya orang Jawa nggak kenal Tuhan. Karena itu bahasa Melayu bukan bahasa Jawa. Tetapi orang Jawa memiliki penyebutan tersendiri tentang Tuhan. Ya. Orang Jawa mengatakan apa? Gusti. Karena di dalam ajaran Jawa itu kan ajaran Gomo Budi Siwa Buddha. Budi ini kan bekerjanya nalar dan rasa, ini kan budi.
Kalau bekerjanya akal, akhirnya kan kalau salah jadi akal-akalan. Ngakali. Ya. Rasa kalau bekerja, yo iso seneng, yo iso geting. Ini rasa. Nek seneng ora kurang ing pangalembono, yen geting ora kurang ing panacat. Tapi budi ini merupakan bentuk bekerjanya akal dan rasa. Budi. Nah, sehingga budi inilah hati nurani ya. Ini kan merupakan bagus yang hati nurani, budi. Nah, bagus yang hati akan terwujudkan dalam wujud perilaku kita. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu kan ajaran Jawa Gomo Budi Siwa Buddha. Siwa ini bahasa Jawa ya. Jadi kalau kita bicara Siwa Buddha bukan berarti itu akulturasi antara agama Hindu dan Buddha, bukan. Siwa itu dalam bahasa Jawa artinya angkasa. Buddha dalam bahasa Jawa artinya adalah Ibu Pertiwi. Ini ajaran Bobo Angkoso Ibu Pertiwi. Sehingga sampai detik ini masih tersisa ajaran Jawa tadi kalau kita mau pelajari. Ajaran Jawa bukan di Hindu dan Buddha dan juga bukan ajaran dari Timur Tengah. Kita punya ajaran sendiri. Dikatakan ajaran Gomo Budi. Gomo itu aturan, Budi itu hati nurani. Akhirnya orang Jawa menyebutkan Tuhan itu Gusti, bagus yang hati. Bagus yang hati akan terwujud dalam perilaku kita yang tahu aturan dengan kesadaran. Sehingga di dalam ajaran Jawa tidak mengenal perintah, larangan, iming-iming dan amang-amang. Karena budi itu kesadaran. Ya. Budi itu kesadaran. Orang yang sudah punya kesadaran itu kan tidak butuh perintah, tidak butuh larangan, tidak butuh iming-iming, tidak butuh ngamang-ngamang. Sehingga saya salut ini sama Pak Giono kemarin diiming-imingi mau dikasih kunci surga, enggak mau gitu. Karena kita sudah muncul kesadaran gitu. Karena Tuhan ini benar-benar sesuatu yang absolut ya. Orang Jawa menyebutkan apa? Gusti iku tan kena kinaya ngopo. Kenapa? Kalau Tuhan kok masih bisa didefinisikan ya berarti bukan Tuhan toh. Kalau saya lihat dalam ajaran-ajaran Dayo kan Tuhan itu bisa didefinisikan. Ada ajaran yang menyebutkan Tuhan itu katanya penuh kasih sayang ya. Loh kan kayak manusia itu kan. Manusia itu kan ya ada kasih ada sayang. Ini kan karakter manusia. Ada ajaran yang mengajarkan Tuhan itu pecemburu. Ya. Pokoknya tidak boleh ada laki-laki lain selain saya di sini. Wah, ini kan pecemburu ini. Ada ajaran agama seperti itu, pencemburu Tuhannya. Pokoknya tidak ada laki-laki selain saya. Nah, ini kan pecemburu. Saya tidak perlu sebutkan apa nama agama tadi, ajaran tadi. Terus ada yang mendefinisikan Tuhan itu seperti laki-laki sehingga sangat maskulin banget ya. Loh kalau Tuhan masih bisa didefinisikan ya berarti bukan Tuhan toh. Itu berarti masih Tuhan menurut versi imajinasinya si pencipta ajaran tadi toh. Coba bayangkan dengan ajaran Jawa Gusti ikutan kena kinaya ngopo. Karena Sang Maha Pencipta itu tidak bisa kita definisikan. Kalau masih bisa didefinisikan berarti bukan Tuhan pencipta, tapi Tuhan ciptaan manusia gitu loh. Berarti banyak gitu. Nah, jadi kalau oh Tuhan itu banyak, oh iya. Jadi
Tuhan banyak, Tuhan ya banyak. Karena Tuhan itu kan hasil imajinasi manusia. Pak Giono mau disampaikan, monggo. Sekarang ada cerita bahwa dia seorang pencuri. Kita ketangkap oleh orang yang punya wewenang atau aparat. Taruhlah itu dia ditangkap bahwa mencuri, dia bilang minta kepada Tuhan. Gitu. Nah, minta kepada Tuhan. Namanya yang mau menangkap kan jengkel. Loh, kok kepada Tuhan? Padahal kita ini wewenang untuk melindungi sesuatu yang perintah dari negara mengemban tugas. Ya dia enaknya coba, saya minta dari Tuhan, minta Tuhan. Nah, terus gimana kamu Tuhan? Lu ya saya nggak lah. Sekarang kalau kamu saya tangkap, tolong sampaikan kepada Tuhan, bilang bebaskan saya gitu. Bebaskan saya, bisa enggak saya gitu. Nah, beliaunya diam. Nah, sekarang gini, kalau kamu saya ampuni, percaya enggak kalau kamu itu saya ampuni, saya bebaskan, kamu senang Pak? Ya senang. Nah, terus Tuhanmu kemana? Nah, gitu. Berarti saya Tuhanmu ya. Jadi kamu itu, saya ini kan berarti Tuhanmu. Bisa meloloskan kamu. Bisa membebaskan kamu, bisa memasukkan menghukum kamu. Nah, beliaunya akhirnya diam. Nah, diam dalam arti tidak bisa mengatakan kata-kata. Nah, kalau Tuhanmu itu sayang kepada dirimu, pasti ada dalam kekuatan atau bukan muncul atau gimana menunjukkan apa kata-kata yang sifatnya apa, kalau itu wangsit dari beliaunya atau langsung muncul itu kan. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani mau nambah ini. Setelah saya mendengarkan tadi kata-kata tentang Tuhan, saya ingat waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Ini maaf saya cerita sedikit. Waktu itu saya raker, otomatis kumpul dengan orang-orang intelektual. Nah, waktu itu ada narasumber sebagai mentor lah waktu itu kita itu dibawa, awalnya itu satu titik, terus kita itu dibawa terus keluar dari titik itu sampai kita itu akhirnya ke tata surya. Tata surya sampai kita itu melihat peredaran bumi, bulan, matahari, itu kelihatan gitu sepenuhnya. Terus di belakang saya itu kok nyelentuk gini, lah Tuhan nanti di sebelah nanti. Itu tuh bagaimana itu? Apakah salah atau tidak ngomong seperti itu? Berarti mentornya tadi tidak bisa jawab, malah belakang saya itu malah kepinggal-pinggal lah ya Dendi. Mohon maaf. Terima kasih Bu Nani. Karena kalau dari ceritanya Bu Nani dan Pak Giono tadi bisa saya simpulkan, orang-orang tadi yang bersangkutan tadi kan masih di dalam kotak. Dia masih dalam kotak, mabuk kotak di situ ya. Sehingga kalau saya pelajari dari cerita Pak Giono, memang ada agama yang mengajarkan kepada manusia, apapun itu memang seizin Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dia mendapatkan pencerahan gitu ya dengan bahasa mereka itu Tuhan yang akan memberikan. Kalau dia melakukan kejahatan tanpa izin Tuhan pun juga nggak bisa. Ini kalau menurut saya kan rancu. Kalau manusia itu melakukan kejahatan atau kebaikan itu semuanya karena izin Tuhan, menurut versi agama tadi, berarti seharusnya manusia lepas dari hukuman. Kenapa mereka menciptakan surga dan neraka? Walaupun sebenarnya di kitab sucinya nggak ada surga dan neraka. Coba kita bayangkan. Ini kejahatan. Kalau
orang melakukan kejahatan atau kebaikan itu semua karena Tuhan, ya berarti itu manusia tidak perlu mendapatkan reward ya. Dan tidak perlu mendapatkan sanksi. Karena dia melakukan sesuatu kan karena perintah. Tunjuk ya. Perintah ya. Sehingga kan manusia tidak perlu kasih reward gitu loh. Loh kenapa kok Tuhan menurut versi mereka ada reward, ada hukuman? Rancu tuh ajaran mereka itu. Ini bagi yang mau berpikir gitu loh. Mau berpikir sehat, berarti kan ajaran mereka rancu. Dengan ajaran mereka sendiri seharusnya manusia tidak perlu mendapatkan reward. Kenapa kok dijanjikan pahala surga? Dan juga tidak perlu dikasih hukuman, tidak perlu ditakut-takuti dosa dan neraka. Wong semuanya atas kehendak Tuhan, kata mereka. Karena apa yang diceritakan Pak Gino tadi kan nampak sekali dulu. Saya ini kan minta pada Tuhan gitu loh. Saya mau nebang kayu di hutan ini kan saya minta pada Tuhan. Ya, sementara Pak Giono sebagai pejabat perhutani diberi tugas oleh negara menjaga hutan tadi. Si pencuri tetap ngotot loh, saya minta pada Tuhan. Nah, ini karena mabuk dogma tadi. Kalau dari cerita Bu Nani ya, ketika masyarakat kita tuh mabuk dogma, ya, jadi kan mereka alam semesta itu kan diciptakan oleh Tuhan, ya. Sehingga ketika tadi ada tata surya yang begitu luar biasa, akhirnya kan lah Tuhan di mana? Gitu. Ya. Karena di dalam ajaran mereka digiring mindset Tuhan itu bersosok. Dalam kitab sucinya itu ketika saya pelajari itu ada ayat yang mengatakan Tuhan itu punya mata. Ayatnya bicara itu Tuhan itu punya mata. Tuhan itu punya tangan. Ya. Tuhan itu punya pantat sehingga duduk di suatu tempat. Jadi kalau definisi dari berbagai ayat tadi digambarkan itu lucu banget. Kayak SpongeBob. Punya tangan, punya mata, punya pantat, tapi nggak punya kepala. Kayak SpongeBob film anak-anak. Ya. Sadar nggak gitu loh. Jadi kalau belajar agama pakailah logika dan pelajari sampai detail gitu loh. Nanti akan paham dan akan menemukan kebenaran sejati, bukan sekedar kebenaran subjektif. Anda akan keluar kotak kalau Anda belajar benar-benar dengan logika, pelajari benar gitu. Nah, sekarang tentang pertanyaan Bu Nani yang di depan tadi. Ya. Tema kita adalah hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Yang ditanyakan Bu Nani tadi adalah tentang Tuhan, ketuhanan dan tentang Tuhan, ketuhan dan ketuhanan. Soal Tuhan tadi sudah kita jawab. Sekarang yang ketuhan. Ketuhan berarti kan menuju Tuhan. Ya. Bagaimana kita menuju Tuhan? Ya. Menuju Tuhan tidak hanya sekedar dengan gerakan-gerakan ragawi saja. Terus kita berdoa dermimil dengan bahasa yang tidak kita ketahui. Tidak dengan cara itu untuk menuju Tuhan. Kalau ada permasalahan, oh kamu harus menghafalkan ini ayat ini 1000 kali ya. Oh kamu membaca ayat ini nanti kamu akan dapat rezeki, kamu akan dapat pahala. Ya. Dapat uang. Dapat uang. Ini kan sesuatu yang tidak logika gitu loh. Ya. Kalau ingin dapat rezeki, dapat uang ya bekerja gitu loh. Rasa dermimil dengan bahasa yang tidak kita ketahui gitu. Untuk menuju Tuhan juga tidak dengan cara itu. Ada prosesnya. Dan nampaknya dari sekian ajaran dayoh yang saya pelajari, ini tidak ada ajaran ke sana, ajaran ke Tuhan itu tidak ada. Tapi mereka bingung dengan Tuhan imajinasinya gitu loh. Tapi dia tidak terpikirkan bagaimana menuju Tuhan, ke Tuhan. Kalau menuju Tuhan di dalam ajaran saya malah ada. Kita diajari bagaimana manunggaling kawula Gusti. Ini kan proses menuju Tuhan. Dan
kita diajari tentang nglakoni mati sakjroning urip. Supaya apa? Ketika nanti raga kita sudah tidak bisa dipakai, hidup kita atau sukmo sejati kita ini sudah tahu jalannya untuk menuju Sang Maha Hidup. Ada pelajarannya malah. Kalau di ajaran Dayo saya lihat nggak saya temukan ajaran itu. Itu kalau mau jujur. Cuma diiming-imingi aja. Ya, diiming-imingi tapi juga nggak punya. Oh ya. Diiming-imingi pahala, surga, bidadari, ya mereka nggak punya. Semua itu milik kita. Itu bahasa Jawa kok. Sehingga tadi ketuanya kan saya tanya, Pak, tolong jawab jujur. Emang ada di kitab suci Bapak itu tentang apa surga, tentang bidadari? Dia nyampe, sudah usah bicara itu, ayo kita ngopi aja. Kan Pak Giono juga dengar kan waktu dia bilang gitu. Ya. Berarti ngopi ini kurang kental. Kurang kental. Jadi terus bagaimana tentang ketuhanan? Kita harus tahu bahwasanya ketuhanan berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan ketuhan. Sama dengan, mohon maaf, putih tidak sama dengan keputihan. Ketuhanan berarti apa? Tadi Tuhan, ketuhan, dan ketuhanan. Ketuhanan berarti apa? Kita berperilaku. Ketuhanan itu kita tunjukkan dengan perilaku kita. Ketuhanan itu perilaku yang berketuhanan. Bagaimana berperilaku yang berketuhanan tadi? Padahal Tuhan itu kalau menurut ajaran Jawa kan tan kenokin wayang ngopo. Ya kita jalani sesuai dengan alam. Bagaimana itu? Kita menjalankan satu, tadi sudah saya katakan, alam ini beragam. Ya jangan kita menyeragamkan alam. Nah, semua agama kan inginnya menyeragamkan alam. Dua, kita jangan merasa benar sendiri, terus menyalahkan orang lain. Karena Tuhan tidak pernah menyalahkan orang lain. Sehingga sebagai contoh ya, dalam ajaran, kamu harus beribadah, kalau tidak nanti Tuhan marah. Nah, bentuknya Tuhan marah itu yang bagaimana gitu. Apakah orang yang tidak bertuhan terus nanti dijongkrok nih gitu? Ya enggak. Tuhan tidak pernah marah kok. Bahkan dengan beribadah tadi juga belum merupakan indikator tentang berketuhanan kok. Orang beribadah itu adalah indikator beragama, tapi bukan indikator berketuhanan. Berarti berketuhanan itu bagaimana? Tadi kita jangan menyalahkan orang lain. Jangan kita bicara salah dan benar. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Kita harus beragam, menghormati keberagaman. Karena alam itu beragam, alam itu tidak seragam. Tiga, kalau kita dicubit sakit jangan nyubit. Kalau milik kita diambil orang lain, kita sakit hati, jangan ngambil milik orang lain. Ini kan namanya berketuhanan. Sesuatu yang real, kasunyatan, sederhana, ya, nggak usah dibuat ribet gitu loh. Karena kalau saya lihat tuh hampir semua ajaran agama itu ribet, meribetkan dirinya sendiri, meribetkan manusia itu. Ya. Tapi kenyataannya kadang-kadang dia masih kebenaran subjektif. Bahkan ada ajaran agama mengatakan demi agama dia boleh kok berbohong, demi agama boleh kok dia membunuh katanya. Wah, demi agama boleh kok katanya dia merampok katanya. Kan ngeri ajaran ini. Ya. Ini kalau mereka menganggap beragama ya silakan, tapi tidak berketuhanan. Berketuhanan otomatis tadi kita berperilaku, berkonsep, ya berketuhanan. Tuhan nggak pernah marah kok ketika manusia nggak ibadah. Sampai detik ini umur saya 51 tahun, saya nggak pernah dengar tuh Tuhan marah. Kalau ada yang mengatakan itu bencana alam, itu Tuhan marah, enggak, itu proses alam kok. Ketika banyak orang menggunduli hutan, akhirnya terjadi tanah longsor, kan proses alam. Satu, proses alam. Dua, ulah manusia. Iya, proses ulah manusia. Proses alam karena dampak dari ulah manusia. Ya. Itu bukan indikator Tuhan marah. Dan mereka rata-rata itu standar ganda.
Kalau yang dapat bencana alam tadi itu tidak seagama dengan dia, mengatakan, oh itu dapat azab ini, Tuhan murka katanya. Tapi kalau yang dapat bencana itu sepemahaman dengan dia, mengatakan ini ujian Tuhan. Tuhan kok kakan pola nguji manusia gitu loh. Dia diselamatkan. Mereka berstandar ganda gitu loh. Ya. Sampai di medsos tuh teman-teman gini, kalau mencandai mereka, ini mereka standar janda. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan, sudah kita jawab. Jadi hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Ya. Semua ada prosesnya, harus kita cari. Dan ternyata kebenaran ada kebenaran subjektif, objektif, kebenaran sejati. Ada Tuhan, ketuhanan dan berketuhanan. Ya, ada ketuhanan. Ya. Ya, ada lagi yang disampaikan. Sampun? Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita ya tentang hakikat kebenaran dan jalan ketuhanan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua, minimal anggota dan simpatisan Rakat Prasojo. Mudah-mudahan seluruh bangsa ini cepat tercerahkan, tercerdaskan, dan tersadarkan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.